Ada satu fenomena menarik dalam perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden kita ini terlihat sangat populer di media sosial. Pengikutnya banyak, kontennya ramai, dan namanya hampir selalu menjadi bahan perbincangan. Namun, ada satu pertanyaan yang sangat mengganggu. Apakah popularitas di media sosial benar-benar dapat berubah menjadi kekuatan elektoral pada 2029 nanti? Pertanyaan yang menarik tidak hanya buat saya, tetapi juga buat kita semua. Sebab fakta menunjukkan bahwa banyaknya follower di medsos tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah pemilih di pilkada maupun di pilpres. Dengan kata lain, viral di media sosial tidak sama artinya dengan kuat di akar rumput. Lalu, apakah popularitas digital Gibran merupakan modal besar menuju 2029? Atau hanya gelembung politik yang terlihat besar di layar tetapi rapuh ketika berhadapan dengan kenyataan di lapangan? Inilah topik yang sangat menarik untuk kita bedah dalam video kali ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Simak videonya sampai selesai. No filter, I got no filter. No filter, I got no filter. No filter, I got no. Salah satu kekuatan utama Gibran Rakabuming Raka adalah kemampuannya beradaptasi dengan pola komunikasi politik generasi digital. Ia tidak tampil dengan gaya pidato panjang, bahasa ideologis yang berat, atau retorika elit yang rumit. Gibran justru memilih komunikasi singkat, visual sederhana, gestur tubuh yang santai, dan pesan-pesan yang mudah dipotong menjadi konten media sosial. Strategi ini membuatnya lebih mudah diterima oleh sebagian pemilih muda. Ia tampak berbeda dari politisi lama yang kaku, formal, dan berjarak. Dalam politik kontemporer, kemampuan menguasai ruang digital memang bukan perkara kecil. Media sosial dapat membentuk persepsi, mempercepat penyebaran pesan, mengendalikan agenda, dan menciptakan kesan bahwa seorang tokoh dekat dengan masyarakat. Namun, disinilah letak jebakan terbesarnya. Popularitas digital tidak selalu sama dengan kekuatan politik. Jumlah pengikut bukanlah jumlah pemilih. Banyaknya penonton bukanlah jaminan loyalitas. Konten yang viral juga belum tentu menghasilkan organisasi yang mampu bekerja ketika mesin pemilu mulai bergerak. Algoritma dapat menciptakan keramaian, tetapi tidak otomatis menciptakan kesetiaan. Seseorang dapat terlihat sangat populer di media sosial, tetapi tetap lemah di tingkat desa, kecamatan, organisasi masyarakat, komunitas keagamaan, serikat pekerja, kelompok petani, jaringan pedagang, dan perkumpulan profesi. Padahal, kelompok-kelompok inilah yang sering menjadi penentu nyata dalam mobilisasi suara. Politik digital bekerja melalui perhatian. Politik akar rumput bekerja melalui hubungan. Perhatian dapat datang dan pergi dalam hitungan hari. Hubungan politik dibangun melalui kehadiran, pelayanan, komunikasi, dan konsistensi selama bertahun-tahun. Karena itu, tantangan Gibran menuju 2029 bukan hanya mempertahankan eksistensinya di media sosial, tetapi mengubah popularitas tersebut menjadi jaringan politik yang hidup dan dapat bergerak. Gibran membutuhkan struktur yang mampu menjangkau masyarakat di luar layar telepon. Ia perlu membangun hubungan dengan kepala daerah, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, organisasi profesi, komunitas usaha kecil, kelompok perempuan, serta jaringan sosial yang memiliki pengaruh nyata di daerah. Tanpa itu, kekuatan digital Gibran beresiko menjadi gelembung politik, besar di layar, tetapi tipis di lapangan. Masalahnya, jaringan akar rumput yang selama ini menguntungkan Gibran, sebagian besar belum sepenuhnya lahir dari kepemimpinannya sendiri. Banyak jaringan tersebut masih berkaitan dengan popularitas Jokowi, relawan lama, elit partai pendukung, atau struktur pemerintahan yang terbentuk sejak periode sebelumnya. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah jaringan tersebut loyal kepada Gibran sebagai tokoh politik? Atau hanya sementara mendukungnya
karena masih melihat bayang-bayang Jokowi di belakangnya. Pertanyaan ini tidak sederhana. Dalam politik, loyalitas kepada keluarga belum tentu sama dengan loyalitas kepada individu. Relawan yang dahulu bergerak untuk Jokowi belum tentu memiliki ikatan emosional yang sama terhadap Gibran. Kepala daerah yang dekat dengan pemerintahan pusat belum tentu akan mengambil risiko politik untuk membela Gibran apabila konfigurasi kekuasaan berubah. Karena itu, Gibran harus menciptakan basis sosial baru yang tidak hanya diwariskan, tetapi dibangun sendiri. Salah satu caranya adalah melalui politik pelayanan. Gibran perlu hadir pada isu-isu yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, pekerjaan, pendidikan, harga kebutuhan pokok, akses teknologi, kesehatan, transportasi, dan peluang ekonomi bagi generasi muda. Kehadiran ini tidak cukup dilakukan melalui unggahan media sosial, tetapi harus diterjemahkan menjadi program yang dapat dirasakan. Masyarakat akar rumput tidak hidup dari pencitraan. Mereka hidup dari hasil kebijakan. Apabila Gibran ingin membangun loyalitas politik jangka panjang, ia harus memiliki kelompok masyarakat yang merasa kehidupannya benar-benar berubah karena kebijakan yang ia dorong. Dari sinilah hubungan politik yang lebih kuat dapat lahir. Ia juga perlu memperluas basis dukungan ke wilayah yang selama ini tidak identik dengan kekuatan politik keluarganya. Ketergantungan yang terlalu besar pada Jawa Tengah, Solo, atau kantong-kantong loyalis Jokowi akan membatasi citranya sebagai pemimpin nasional. Untuk menghadapi siklus 2029, Gibran harus lebih aktif membangun hubungan dengan Indonesia bagian timur, masyarakat luar Jawa, kelompok Islam perkotaan, komunitas minoritas, kelas pekerja, serta generasi muda yang semakin kritis terhadap politik dinasti. Namun perluasan basis ini tidak dapat dilakukan hanya melalui kunjungan simbolis. Masyarakat semakin mampu membedakan antara kehadiran yang substantif dan kehadiran yang semata-mata dibuat untuk kamera. Disinilah Gibran menghadapi ujian autentisitas. Apakah ia hadir karena benar-benar ingin memahami persoalan masyarakat atau hanya ingin menghasilkan konten? Apakah dialognya menghasilkan kebijakan atau berhenti sebagai dokumentasi? Apakah kedekatannya dengan anak muda melahirkan lapangan kerja dan kesempatan sosial? Atau hanya berhenti pada bahasa gaul dan simbol generasi? Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dijawab melalui kinerja, maka strategi digital Gibran dapat berbalik menjadi kelemahan. Publik dapat melihatnya sebagai politisi yang lebih kuat dalam kemasan daripada dalam substansi. Risiko lain adalah sifat media sosial yang sangat tidak stabil. Tokoh yang hari ini dipuji dapat menjadi sasaran kritik esok hari. Algoritma tidak mengenal kesetiaan. Ia hanya memperbesar sesuatu yang menarik perhatian, termasuk kesalahan, kontroversi, kegagalan, dan kemarahan publik. Karena itu, Gibran tidak boleh menggantungkan kelangsungan politiknya pada suasana digital. Ia memerlukan organisasi yang tetap bekerja ketika sentimen media sosial berubah. Organisasi akar rumput berfungsi sebagai penyangga ketika popularitas menurun. Jaringan tersebut dapat menjelaskan kebijakan, menjaga komunikasi dengan masyarakat, mengonsolidasi dukungan, dan memperbaiki perspektif negatif. Tanpa struktur seperti ini, seorang tokoh akan mudah naik karena viralitas, tetapi juga mudah jatuh karena viralitas yang sama. Namun, pembangunan jaringan akar rumput juga memiliki risiko politik. Apabila Gibran terlalu cepat membentuk mesin politik sendiri, langkah tersebut dapat dibaca sebagai usaha mempersiapkan kekuasaan di luar koordinasi Prabowo. Ia dapat dianggap terlalu dini membangun basis untuk 2029. Sebaliknya, apabila ia terlalu pasif, Gibran akan terus bergantung pada jaringan Jokowi, partai koalisi, dan figur Prabowo. Ia memang aman dalam jangka pendek, tetapi kehilangan kesempatan untuk menjadi aktor politik mandiri. Dengan demikian, strategi Gibran harus sangat halus. Ia perlu membangun jaringan tanpa terlihat sedang mendirikan pusat kekuasaan tandingan. Caranya adalah dengan mengemas konsolidasi tersebut sebagai kerja pemerintahan, pelayanan publik,
pengembangan generasi muda, dan penguatan ekonomi daerah. Akan tetapi, batas antara pelayanan publik dan konsolidasi politik seringkali sangat tipis. Publik perlu mengawasi agar program pemerintahan tidak berubah menjadi alat pembentukan loyalitas personal. Dalam konteks 2029, keberhasilan Gibran akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menjawab 4 persoalan berikut. Pertama, apakah ia mampu mengubah pengikut digital menjadi pendukung yang benar-benar loyal? Kedua, apakah ia mampu membangun jaringan di luar struktur warisan Jokowi? Ketiga, apakah ia memiliki kebijakan konkret yang menciptakan basis sosial baru? Dan yang keempat, apakah jaringan tersebut dapat bertahan ketika Gibran tidak lagi mendapat keuntungan penuh dari jabatan dan kekuasaan pemerintah? 4 pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekedar melihat jumlah follower, tingkat popularitas, atau intensitas pemberitaan. Pada akhirnya, pemilu tidak dimenangkan hanya melalui telepon genggam. Ia dimenangkan melalui pertemuan, kepercayaan, organisasi, dan kemampuan membuat masyarakat merasa memiliki kepentingan terhadap kemenangan seorang calon. Gibran boleh menguasai layar, namun untuk bertahan hingga 2029, ia harus menguasai hubungan sosial di luar layar. Jika tidak, popularitas digitalnya hanya akan menjadi sorotan sesaat, terang, ramai, tetapi tidak cukup kuat untuk menopang bangunan politik jangka panjang. Nah pemirsa, mari kita berdiskusi. Apakah popularitas Gibran di media sosial benar-benar dapat berubah menjadi kekuatan elektoral pada 2029 nanti? Atau jangan-jangan popularitas itu hanya besar di layar, tetapi belum tentu kuat di akar rumput? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol suka, bagikan video ini, dan berlangganan Marcel Jose untuk mendapatkan analisis politik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. No filter, I got no filter.